sektor teknologi globally ya, kita bicara global itu bisa menjadi sentimen yang positif kemungkinan. Tapi memang apabila kita berbicara lokal, teknologi ini masih akan relatif berat ya, apalagi masuki 2023 di mana adanya potensi penurunan dari total funding yang private funding untuk sektor teknologi itu sendiri. Nah, kemudian untuk seperti Goto dan Bukalapak, kita melihatnya mereka arahnya ini sekarang akan lebih kepada profitability, bukan lagi growth. Jadi itu yang akan menjadi tema inti untuk sektor teknologi di kedepannya. Jadi apabila mereka dengan profitability, kita harus siap-siap apabila adanya implikasi seperti cost efficiency atau peningkatan komisi rate yang mereka terapkan di service mereka. Oke, baik. Tadi, artinya sudah mulai bergeser ke arah mencari profit begitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara ini kan juga tengah, menjelang akhir tahun, kita ketahui juga biasanya ada, sentimen window dressing, ini mewarnai pergerakan pasar kita juga menjelang akhir tahun begitu. Nah, kemudian dengan kombinasi, sentimen yang ada saat ini, tadi Anda katakan juga bisa menjadi salah satu sentimen positif secara global. Nah, apakah ini juga bisa menjadi satu, sentimen yang kuat begitu untuk window dressing dengan saham-saham teknologi? Kita kalau melihat kembali window dressing ini mendekati akhir tahun ini sepertinya akan ada kemungkinan tidak akan terjadi Desember bullish ya seperti yang sudah terjadi lebih dari satu dekade di Indonesia. Tapi apabila window dressing ini memang ada, kemungkinan ini akan memberikan efeknya kepada sektor-sektor yang lainnya selain dari teknologi seperti perbankan atau mungkin dari komoditi. Karena kita melihatnya untuk teknologi ini sendiri masih akan relatif berat ya, terutama memasuki 2023 nanti ini. Jadi apabila mereka story-nya itu ketika mereka sudah bisa mencapai profitability dan mereka juga bisa membuktikan kalau mereka bisa survive tanpa adanya external funding, itu mungkin akan menjadi turnaround story untuk sektor teknologi. Oke, baik. Nah, tadi dengan adanya perubahan, mindset begitu kan, di satu sisi adalah tadi, dengan berupaya untuk terus meningkatkan profit tentunya, untuk terus mencari profit ke depannya. Apakah ini juga bisa menjadi satu sentimen positif juga bagi para pelaku pasar untuk mulai, buy on weakness? Apalagi kalau kita ketahui juga bahwa pergerakan harganya saat ini juga sudah, cukup dalam begitu ya, sudah turun cukup jauh. Dan apalagi setelah, ARB selama 11 hari beruntun, kemudian sempat melesat juga, sempat terjadi aksi buy on weakness pada perdagangan kemarin lusa, meskipun kemarin tertekan lagi. Nah, dengan poin-poin, level harga yang ada saat ini, apakah menarik untuk investor buy on weakness saat ini, Mas Faras? Untuk poin sekarang sih kita melihatnya memang sangat atraktif ya, karena memang beberapa saham teknologi dalam coverage kita seperti Bukalapak dan Goto itu sudah memasuki teritori valuasi yang menarik. Namun kembali lagi apabila kita berbicara tentang titik masuk itu sendiri, ini kemungkinan untuk terutama untuk Goto ya ini masih akan ada kemungkinan selling pressure ya untuk beberapa hari ke depan karena masih ada beberapa investor pre-IPO Goto yang ingin exit seperti itu. Jadi untuk selling pressure sih kemungkinan masih ada. Tapi apabila kita berinvestasi di teknologi, kita melihatnya ini the long run. Kita melihatnya ini jangka panjangnya sangat jauh. Jadi apabila para investor ingin masuk ke sektor teknologi di level sekarang, ini merupakan level yang menarik. Oke, tadi poin yang saya catat adalah ini untuk, long run begitu ya, untuk seperti apa melihatnya dalam jangka panjang. Nah, di satu sisi kalau kita lihat dari jangka panjang, beberapa riset ini mengatakan bahwa sebetulnya harga saham Gotoh ini saat ini juga, undervalued begitu. Sebetulnya seperti apa Anda melihat untuk price range yang ada saat ini dan mungkin dari Samuel Sekuritas sendiri melihatnya untuk target harga dari saham Gotoh ke depannya seperti apa? Kalau untuk berbicara Goto sendiri ya, sebenarnya undervalued itu kita bisa bilang karena dia secara valuasi EV per sales itu sudah di bawah dari rata-rata emiten teknologi global. Namun kembali lagi itu karena emiten teknologi global sudah mengalami rebound, sedangkan Goto ini bersifat laggard gitu dibandingkan global. Tapi kalau kita bandingkan dengan pemain terdekatnya yaitu Bukalapak ya, itu valuasi di level sekarang itu masih di atas Bukalapak, masih di atas Bukalapak itu sendiri seperti itu, atau bahkan bisa jadi di atas dari Global Digital Niaga atau beli gitu. Jadi apabila kita melihatnya seperti itu, kita sih bersifatnya lebih konservatif ya untuk Goto dan target harga kita ini untuk short termnya untuk saat ini masih berada di level 100 hingga 120. Tapi apabila kita
menggunakan valuasi membandingkan dengan global, kita melihatnya untuk 1 tahun ke depan itu GoTo bisa mencapai 150.